Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, siapa yang pegang kendali atas hidupmu, iblis atau Roh Kudus? Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan hari ini temanya siapa yang pegang kendali atas hidupmu, iblis atau Roh Kudus? Saya mau bilang di sini bahwa orang yang cirinya hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, yang pertama orang yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus adalah orang itu fokusnya adalah kerajaan sorga. Orang itu fokusnya adalah masuk surga. Kedua, orang tersebut pasti suka berdamai dengan satu dengan yang lainnya. Nah, sementara kalau orang yang hidupnya dikendalikan oleh iblis, ciri yang pertama, setiap keputusannya itu tidak rasional. Artinya keputusannya keputusan yang tidak mencerminkan, yang selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh, yang seharusnya dalam satu masalah dia nggak perlu marah-marah, meledak-meledak, ngegas kalau bahasa sekarangnya. Kedua, yang harusnya keputusannya adalah memaafkan, tapi dia tidak mengambil keputusan untuk memaafkan. Ketiga, yang keputusannya yang harusnya dia tidak menyimpan dendam atau benci, tapi dia menyimpan dendam atau benci. Sementara firman Tuhan jelas berkata bahwa hendaklah ada dua perintah Tuhan yang berkata bahwa seluruh kepenuhan hukum Taurat itu ada dua hal yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan perintahkan atas kita. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kedua, kita harus mengasihi sesama kita, kasihilah manusia sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Dengan manusia yang kita lihat sehari-hari kita nggak mengasihi, itu nggak mungkin banget. Pasti itu bohong kalau kita tidak bisa mengampuni. Jelas firman Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita di surga tidak akan mengampuni. Karena Bapa sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni sesama kita. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mau mengingatkan di mana letak posisi kita. Karena Roma 12 berkata bahwa hendaklah kita memperbarui kehidupan kita supaya kita mengetahui mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Jelas tadi firman Tuhan berkata bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk kita hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus tunduk kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita mengasihi Tuhan. Perintah Tuhan jelas untuk kita mengasihi sesama kita. Kalau kita nggak menjalankan ini, iblis yang pegang kendali atas hidup kita. Kita nggak bisa berkuasa, kita nggak bisa melakukan kebenaran. Kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak tunduk dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, iblis akan ambil tempat atas hidup kita waktu kita tidak tunduk kepada Allah, kita tidak taat. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sekalipun orang lain tidak melihat, biar itu ada takut dan gentar akan Tuhan. Karena keputusan-keputusan kita itu akan mencerminkan siapa diri kita, siapa yang pegang kendali atas hidup kita. Lewat sharing hari ini, coba kita cek posisi kita di mana. Biar sharing ini menjadi berkat buat kita untuk kita berbalik, bertobat, masuk dalam jalan-jalan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, dan fokus kita hanya kerajaan Tuhan. Fokus kita masuk surga. Tuhan Yesus berkati.